Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rawan, kelas 28D, PGSD Bone V.6. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. Nah, apa itu keterampilan proses pembelajaran dalam IPA? Yaitu keterampilan fisik dan mental yang terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. Nah, dalam keterampilan proses dalam IPA terbagi atas dua, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Nah, keterampilan proses dasar terbagi lagi menjadi 8 keterampilan. Yang pertama itu mengobservasi, mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, memprediksi, menginferensi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan angka. Sedangkan dalam proses keterampilan terintegrasi itu terbagi menjadi 5, yaitu keterampilan memformulasikan hipotesis, mengenal variabel, membuat definisi operasional, melakukan eksperimen, dan menginterpretasikan data. Nah, saya akan menjelaskan ke-8 proses keterampilan dasar. Nah, yang pertama itu adalah keterampilan mengobservasi. Nah, mengobservasi itu merupakan keterampilan proses IPA yang paling dasar. Nah, sedangkan keterampilan mengobservasi merupakan keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki atau alat bantu indera untuk mendapatkan informasi dan mengidentifikasi, serta memberikan nama sifat-sifat atau karakteristik dari objek atau kejadian. Yang kedua itu keterampilan mengklasifikasi. Nah, klasifikasi berguna untuk melatih peserta didik menunjukkan persamaan, perbedaan, dan hubungan timbal baliknya. Contohnya, peserta didik mengklasifikasikan jenis-jenis hewan, tumbuhan, sifat sebagai dasar lainnya. Ya, berikutnya itu adalah keterampilan mengukur. Nah, keterampilan dalam mengukur ini memerlukan kemampuan untuk menggunakan alat ukur secara benar dan kemampuan untuk menerapkan cara penghitungan dengan menggunakan alat-alat ukur. Diawali dengan penggunaan alat ukur non-standar. Dapat diajarkan rata-rata dari beberapa kali pengukuran secara tepat. Contoh, mengukur volume cairan menggunakan gelas ukur. Kedua, mengukur panjang dengan menggunakan penggaris atau mengukur benda dengan jangka sorong. Berikutnya itu adalah keterampilan mengkomunikasikan. Nah, komunikasi di dalam keterampilan proses berarti menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam tulisan itu biasanya berbentuk rangkuman, grafik, tabel, gambar, poster, dan sebagainya. Nah, sedangkan keterampilan mengkomunikasikan ini diantaranya itu yaitu mengutarakan suatu gagasan, menjelaskan penggunaan data hasil penginderaan atau memeriksa secara akurat suatu objek atau kejadian, atau mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk lainnya, misalnya grafik atau peta secara akurat. Berikutnya itu adalah keterampilan menginferensi. Nah, menyimpulkan di dalam keterampilan proses dikenal dengan istilah inferensi. Nah, inferensi itu adalah sebuah pernyataan yang dibuat berdasarkan fakta hasil pengamatan. Nah, hasil inferensi ini dikemukakan sebagai pendapat seseorang terhadap sesuatu yang diamatinya. Pada pembelajaran, untuk melatih keterampilan proses inferensi, sebaiknya menggunakan pembelajaran konstruktivisme, sehingga siswa belajar merumuskan sendiri inferensinya. Berikutnya itu adalah keterampilan memprediksi. Nah, dalam memprediksi, meramal secara khusus di situ tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang. Nah, sedangkan prediksi itu harus didasarkan pada observasi, pengukuran, dan informasi tentang hubungan variabel yang diobservasi. Berikutnya itu adalah keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu. Nah, keterampilan menjelaskan posisi suatu benda terhadap lainnya itu adalah terhadap waktu, keterampilan mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Nah, hubungan ruang waktu merupakan keterampilan proses yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan hubungan-hubungan tentang ruang dan waktu beserta perubahan waktu. Berikutnya itu adalah keterampilan mengenal hubungan-hubungan bilangan-bilangan.
Nah, menggunakan angka adalah mengaplikasikan aturan-aturan atau rumus-rumus matematika untuk menghitung jumlah atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar. Nah, menggunakan bilangan di sini itu merupakan salah satu kemampuan dasar dalam keterampilan proses. Latihan-latihan yang mengharuskan siswa untuk mengurutkan dan membandingkan benda-benda atau data berdasarkan faktor numerik membantu untuk mengembangkan keterampilan ini. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan apa-apa saja dalam keterampilan proses terpadu atau keterampilan terintegrasi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi variabel. Variabel adalah suatu besaran kualitatif atau kuantitatif yang dapat bervariasi atau berubah pada situasi tertentu. Nah, besaran kualitatif itu adalah besaran yang tidak dapat dinyatakan dalam suatu pengukuran baku tertentu. Nah, besaran kuantitatif adalah besaran yang dinyatakan dalam suatu pengukuran baku tertentu. Nah, dalam suatu eksperimen terdapat 3 macam variabel, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Namun, untuk tingkat SD, keterampilan ini belum dilatihkan. Nah, kelebihan pendekatan keterampilan proses. Yang pertama itu adalah merangsang ingin tahu dan mengembangkan sikap ilmiah siswa. Yang kedua, siswa akan aktif dalam pembelajaran dan mengalami sendiri proses mendapatkan konsep. Yang ketiga itu, pemahaman siswa lebih mantap. Berikutnya itu, siswa lebih terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dan siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Melatih siswa untuk berpikir lebih luas, melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru, dan yang terakhir itu adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Nah, sedangkan kekurangan dalam pendekatan keterampilan proses itu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil karena setiap memerlukan perhatian dari guru, memerlukan perencanaan dengan teliti, tidak menjamin setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang itu sulit membuat siswa turut aktif secara merata selama proses berlangsung pembelajaran. Nah, berikutnya itu adalah interpretasi data. Nah, hipotesis biasanya itu dibuat pada suatu perencanaan penelitian yang merupakan pekerjaan tentang pengaruh yang akan terjadi pada variabel manipulasi. Terdapat variabel respon. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Pertanyaan biasanya digunakan dalam merumuskan masalah yang akan diteliti. Nah, hipotesis dapat dirumuskan secara induktif dan deduktif. Berikutnya itu adalah definisi variabel secara operasional. Mendefinisikan secara operasional suatu variabel berarti menetapkan bagaimana suatu variabel itu diukur. Definisi operasional suatu variabel adalah definisi menguraikan bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi ini harus menyatakan tindakan apa yang akan dilakukan dan pengamatan apa yang dicatat dan suatu eksperimen. Berikutnya itu adalah eksperimen. Eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data, untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Nah, suatu eksperimen akan berhasil jika variabel yang dimanipulasi dan jenis respon yang diharapkan dinyatakan secara jelas dalam suatu hipotesis. Juga penentuan kondisi-kondisi yang akan dikontrol sudah tepat. Nah, untuk keberhasilan eksperimen ini, maka setiap eksperimen harus dirancang terlebih dahulu kemudian diuji coba. Berikutnya, apa tujuan dari mempelajari keterampilan proses dalam pembelajaran IPA? Yaitu untuk memperjelas konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari siswa karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Nah, mengapa harus keterampilan proses? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berlangsung semakin cepat. Nah, siswa sendiri itu pada pendidikan dasar akan dengan mudah memahami konsep-konsep yang abstrak dan rumit jika disertai dengan contoh-contoh konkret. Nah, dapat juga menemukan sendiri konsep-konsep dan berbagi sumber belajar melalui latihan-latihan yang berkualitas dan terencana dengan baik. Nah, dari pemahaman siswa yang didapat melalui keterampilan proses akan lebih bermakna dan dapat mengingat lebih lama. Nah,
Prinsip pendekatan keterampilan proses itu yaitu pencepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan hasil belajar yang optimal. Nah, adapun langkah-langkah pendekatan keterampilan proses ini yaitu siswa menghadapi masalah, siswa merumuskan masalah, siswa merumuskan hipotesis, siswa mengumpulkan dan mengolah data atau informasi dengan teknik dan prosedur tertentu, siswa menguji hipotesis berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, menarik kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis, dan jika ujinya salah, maka dia kembali ke langkah 3 dan 4 dan seterusnya. Terakhir itu siswa menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi baru. Adapun bentuk-bentuk penilaian dalam keterampilan proses itu ada 5. Yang pertama tes tertulis, tes perbuatan, pemberian tugas, penilaian proyek, penilaian sikap, dan penilaian portofolio. Adapun kelebihan dan kelemahan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. Kelebihan yang pertama itu adalah membuat siswa kreatif, menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa, memudahkan siswa untuk menemukan fakta dari konsep yang ada, memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar, memberikan suasana yang menarik dan menyenangkan, dan terakhir itu merangsang siswa untuk berpikir kritis. Sedangkan kelemahannya itu yaitu untuk percobaan tertentu memerlukan waktu yang lama, alat dan bahannya itu susah didapat, dan pada umumnya siswa ribut karena menemukan sesuatu yang baru. Mereka lihat jadi diperlukan kesabaran ekstra untuk dapat mengkondisikan siswa. Jadi itulah beberapa materi atau materi singkat tentang keterampilan proses dalam pembelajaran IPA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.